Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Di bulan suci Ramadan ini kita semua berlomba-lomba untuk mengoptimalkan ibadah apapun itu sepanjang hari. Gimana teman-teman? Puasanya lancar kan? Alhamdulillah, bro. Luar biasa ya. Walaupun kita agak merem-melek dikit, biasanya kalau jam segini lagi pada tarawih. Tapi ternyata kita membahas tema yang sangat beririsan dengan jalannya bulan suci Ramadan. Sebenarnya tujuannya baik untuk menjunjung tinggi yang namanya toleransi. Tapi ketika ada surat edaran dari Kementerian Agama yang mengatakan untuk penggunaan pengeras suara ketika ada aktivitas di dalam masjid, baik itu sholat tarawih, kemudian pengajian, membaca ayat suci Al-Quran, Tadarus, ya. awalnya harus mengarah ke dalam saja. Jangan sampai keluar masjid itu untuk ukhuwah Islamiyah di antara permukiman yang berada di dekat dengan rumah ibadah. Ya, beberapa tahun terakhir memang ini kemudian menjadi isu yang dibahas menjelang bulan suci Ramadan. Dan kali ini pun juga sama, berbagai keresahan pemirsa, berbagai respon kemudian bertebaran di media sosial. Ada yang kemudian sepakat ini dibatasi, ada pula yang tidak, menganggap kebisingan yang kemudian muncul pada saat Ramadan ini justru kemeriahan bulan suci Ramadan. Kapan lagi, Maria? Itu dia, 1 tahun sekali katanya Andro, justru itu yang membangkitkan suasana kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi bagaimana dengan narasumber kami nanti? Kami coba akan bahas ini bersama dengan sejumlah narasumber di catatan demokrasi. Kami pun pemirsa juga melibatkan anak-anak muda ya dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga nanti bisa proaktif dengan narasumber kami. Teman-teman juga di sini pasti sudah membacakan aturannya seperti apa. Udah viral soalnya di mana-mana. Jangan cuma komen di media sosial, langsung komen nanti ke narasumber ya. Kita tunggu. Kalau gitu langsung saja kami coba perkenalkan satu persatu narasumber kami pemirsa. Sudah hadir, ada Gus Rofi Buklis, Ketua Umum Barisan Satria Nusantara. Assalamualaikum, selamat malam. Monggo digunakan mikrofonnya. Sekalian cek suara juga, Gus. Kaget. Aman, Gus. Suaranya udah aman. Kita mau nanya, tadi buka puasa pakai lauk apa, Gus? Sambal roa kayak sambal roa. Dan juga sudah hadir juga ada Bang Ade Armando, politisi. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Sudah nyala, Bang Ade? Aman, sudah terdengar suaranya. Harus dikasih efek agak eko-eko dikit kayaknya. Ini dia. Yang ini coba kita tes mikrofonnya ya. Ada Muhammad Haji Aromadoloni, Wakil Sekretaris dari BPT MUI. Pemerhati pesantren juga kita dengar suaranya seperti apa nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Gus. Sambil teriak mungkin takbir, Allahu Akbar. Baru kedengaran jelas. Ini speakernya dalam apa luar, Bro? Ini aman. Ini luar dalam kita nyalakan semua, Maria ya. Kemudian kami juga menghadirkan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Marsudi Suhud. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, Pak Kiai. wabarakatuh. Dan juga yang malam hari ini penampilannya berbeda sekali dengan kopiah khas. Ini sepertinya langsung dibawa dari Turki, ada aktivis Muhammadiyah dan juga politisi Partai Umat. Assalamualaikum. Mas Mustafa Narawardaya. 100 disabel. 100 disabel. Aman. Sudah diatur ya berarti ya. Kemudian yang hari ini membawa bendera Palestina sendiri. Kita semua tidak dibagi benderanya. Ada Wasekjen Persaudaraan Alumni 212. Assalamualaikum Ustadz Novel Bamumin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Save Palestina, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Free Palestine. Kita langsung ke Pak Kiai Haji Marsudi Suhud melihat fenomena yang memang beberapa hari ini ramai sekali. Bahkan muncul pro dan kontra antara tadi Gus Miftah dan juga Menteri Agama. Kata Gus Miftah, jangan baper kalau kita komplain soal pengeras suara ini. Pak Kiai gimana tanggapannya Pak Kiai? Kita lihat dulu tentang sejarah perjalanannya. Ke belakang. Sebelum ada toa itu ada apa? Ada bedug. Sebelum ada bedug ke belakang lagi ada mimbar. Sebelum ada mimbar ada rumah yang untuk azan sahabat Bilal. Nah, jadi intinya adalah awalnya untuk memberitahu ke publik bahwa pada detik itu ada azan untuk memberitahu tentang waktu sholat. Dilakukan oleh Bilal dari mulai atap rumah, terus karena dianggap penting memberikan pengertian dan memberikan informasi kalau detik itu adalah waktu sholat, berkembang menjadi menara masjid. Jadi ketika azan naik ke menara masjid. Terus berkembang sampai ke Jawa, belum ada menara, belum ada apa, dikasih bedug. Ya bedug itu barang baru.
Barang baru, untuk apa? Setiap waktu sholat ditabuh itu beduknya. Duk, 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 duk. Tapi tetap dengan azan. Begitu pula kesini jadilah ada toa atau disebut pengeras suara. Lah, perkembangan yang terus menerus dijalankan itu menjadi budaya, menjadi uruf sebutannya, uruf atau adah. Uruf atau adah itu al-adah hiya fikrah wa du'ahan nas fi dhihnih wa karroroha marot terus. Bahwa culture budaya adalah berangkatnya dari satu pikiran. Pikiran bisa ajaran. Kalau ini berangkatnya dari sebuah ajaran. Ajaran untuk memberitahu publik tentang waktu sholat awalnya. Al-adahiyah fikroh. Fikrohnya dari mana? Dari ajaran, karena kita agama Islam, dari ajaran agama Islam. Yang wadu'ahan nas fi dhihni, yang itu sudah cep di hatinya manusia, yang wakaroroha aksar marot yang sudah terus diulang sampai sekarang sudah menjadi daging, kebiasaan, culture. Lalu pertanyaannya, yang sudah membudaya, yang budaya ini adalah munculnya dari ajaran, dari fikroh, kemudian akan dirubah. Bolehkah ini? Dalam konteks ilmu fikih, taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Ini konteksnya. Bisa itu, hukum itu berubah karena perjalanan waktu. Perjalanan beda tempat saja, hukum bisa beda. Beda waktu juga, hukum bisa beda. Nah, sekarang saya masuk di konteks toa. Rumah saya di Kedoya, saya ada pesantren di Kedoya, Jakarta Barat. Ada masjid di situ yang sudah lebih dulu daripada orang-orang sekarang di situ. Karena dari masjid ini dari zaman Belanda. Azan biasa saja, keras biasa saja. Orang yang datang ke situ, non-muslim sekarang sudah banyak di sekelilingnya. Malah pada ngontrak di depan masjid, biasa saja. Nah, yang semacam ini ketika biasa sudah, berarti tidak ada gangguan. Nah, tapi ada satu tempat kemungkinannya, bisanya Menteri Agama melakukan taghayyurul ahkam ini, merubah satu hukum menjadi hukum yang lain, mungkin ada yang komplain, atau yang tidak baik, atau yang kurang tepat, atau yang kurang enak merasakannya. Jam 4 pagi, itu sudah Allahu Akbar, itu mungkin merasa terganggu. Nah, ketika merasa terganggu, di satu tempat tidak merasa terganggu, di tempat lain bisa merasa terganggu, atau bahkan di tempat yang seluruhnya muslim, siapa yang terganggu? Kan nggak ada yang terganggu. Nah, mungkin ketika ada yang satu tempat merasa terganggu, ya saya yakin kekhususan sholat pun bukan karena azannya yang keras. Ketika ditaruh di dalam ya boleh-boleh saja. Namun ketika demikian ini sudah menjadi adat, menjadi culture, menjadi budaya, maka ketika akan merubah uruf itu ya disesuaikan dengan hukum atau kondisi daerah masing-masing. Di daerah masing-masing. Pak Kiai Marsudi, tapi begini, yang fokus dalam surat edaran kan untuk azan 5 waktu tidak dibatasi, tetapi untuk tarawih, pengajian dan juga tadarus fokusnya di sana. Sedangkan itu yang menjadi momen penting setiap bulan Ramadan. Respon Anda seperti apa? Ya sama saja, itu intinya kan untuk mengasih tahu publik dan memberikan
pengertian kepada publik yang ada di situ. Kalau di situ tadi kan sudah saya sampaikan, kalau merasa tidak terganggu ya ngapain juga, orang nggak terganggu kok. Mayoritas muslim, nggak terganggu. Ngapain jadi itu? Yang terpenting menurut saya, hukum ini bisa berbeda karena beda tempat. Jadi tidak bisa digebyah-uyah. Nggak bisa. Apa itu gebyah-uyah? Ya gebyah-uyah semuanya sama gitu. Nggak bisa. Karena taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah. Bisa berbeda-beda. Kalau di tempat itu traweh, sholat, kultum, terus membaca Al-Quran, simaan, biasa itu. Yang sudah biasa ya sudah, tapi kalau ketika ada memang di satu tempat yang kira-kira tidak berkenan orangnya dan sangat mengganggu di situ, lah itu hukum bisa berbeda lagi di situ. Jadi disesuaikan Pak Kiai. Tapi tadi menarik penggunaan kata Pak Kiai, ini sudah tuancep, udah mendarah daging katanya. Sudah jadi budaya, kenapa tiba-tiba berubah di tengah jalan. Mas Adi Armando pandangannya seperti apa Mas? Karena seingat kami Mas, tahun lalu kita juga pernah membahas ini Mas. Hal yang Dulu sama. itu surat edaran muncul karena ada komplain dari warga. Kalau Anda ingat pernah terjadi komplain ketika di permukiman padat suara tuanya keluar, ternyata jamnya nggak pas Pak Kiai. Jam 3 subuh, jam 4 subuh, ada warga yang merasa terganggu. Mungkin itu case yang tidak dipukul rata, tapi ada itu muncul pernah. Mas Adi Armando. Ya, dan barangkali kita juga semua dengar ya apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla kan. Beberapa hari yang lalu kalau nggak salah yang mengatakan bahwa nilai ekonomi rumah yang dibangun di dekat masjid sekarang menjadi menurun ya. Karena ada banyak orang yang memilih untuk tidak membeli rumah di sana ya. Itu kan artinya indikasi dari apa yang Anda katakan tadi dan Ustadz tadi katakan juga bahwa ada tempat-tempat, ada konteks tertentu yang menyebabkan orang-orang yang berada di sekitar masjid itu merasa terganggu. Kita tentu saja ingat juga kasus beberapa tahun, 7 tahun yang lalu ya Bu Meliana, ingat di Tanjung Balai ya. Dia itu kan terganggu oleh suara azan kan. Kemudian dia protes memang barangkali karena dia orang Sumatera Utara kan, Tanjung Balai itu barangkali kalimatnya peka telinga saya nih mendengar azan kali ya. Terus sampai dibakar kan waktu itu vihara, kelenteng di sana. Jadi menurut saya jelas ada ya, tadi juga sudah diakui ada konteks-konteks tempat dan waktu tertentu yang menyebabkan ada orang-orang yang merasa terganggu. Nah sekarang masalahnya menurut saya apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Pemerintah itu memang harus membuat peraturan yang berlaku secara merata di semua tempat terkecuali ada hal-hal tertentu yang menyebabkan di tempat tersebut itu tidak bisa diberlakukan. Saya kasih contoh, tadi kan sudah disampaikan bahwa banyak sekali barangkali kultur atau komunitas yang sudah terbiasa. Jadi justru sepi dia rasanya kalau tidak ada rame-rame ya taruhlah sekarang bulan Ramadan Tadarusan, ceramah. Enggak, yang pagi-pagi jam Sahur. 2. Apa itu namanya ya? SOTR, sahur on the road. Sahur on the road. Ya nggak pakai on the road lah, tapi sahur gitu ya. Sementara buat orang-orang ketika masyarakatnya sudah menjadi, saya tidak tahu kata ini tepat atau tidak, modern ya. Menjadi semakin modern dan masyarakatnya menjadi semakin heterogen. Ada orang-orang yang tidak datang dari komunitas tersebut yang tinggal sekarang di sana juga ya. Dan barangkali tidak punya tradisi sejak 2 pagi sudah terganggu oleh sahur kan. Nah itu pasti terganggu kan. Dia bukannya nggak suka orang sahur, tapi nggak usah teriak-teriak pada jam 2 pagi kan. Nah begitu juga dengan soal tarawih, soal mengaji, soal tadarusan dan macam-macam. Tidak semua orang merasa nyaman dengan suara tersebut. Itu harus diakui ya. Karena itulah kemudian saya rasa Kementerian Agama merasa perlu untuk bersikap. Hanya saja Kementerian Agama itu harus mengambil sikap yang paling basic, paling general, berlaku untuk semua pihak. Bahwa ada daerah-daerah tertentu yang kemudian menyatakan kami nggak bisa terima tuh aturan tersebut, ya itu urusan berikutnya. Tapi memang pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang bisa melindungi sebanyak mungkin masyarakat dari gangguan-gangguan tanda petik ya, gangguan semacam itu. Karena itu saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama saat ini dan seperti juga sudah disetujui oleh banyak pihak termasuk oleh
tentu saja Pak Yusuf Kalla dan macam-macam lainnya adalah sesuatu yang sangat masuk di akal. Sesuatu yang memang tujuannya adalah dalam rangka melindungi sebanyak mungkin masyarakat dari kemungkinan adanya gangguan yang sebetulnya tidak diperlukan pada saat Ramadan ini. Oke, Bang Ade, tapi artinya begini, aturan ini kemudian menurut Anda pantas tidak sih kemudian diberlakukan, dipukul rata untuk semua daerah begitu? Anda sendiri merasa terganggu nggak sih sebenarnya Bang Ade? Saya termasuk orang yang justru turut membangun masjid di dekat rumah saya. Nggak jauh jadi ya. Tapi memang tadi kan dikatakan, nggak semua masjid bisa disamaratakan. Masjid di rumah perumahan saya itu, masjid yang santun. Jadi suaranya tuh nggak pernah mengganggu. Yang kayak gimana tuh? Nggak, artinya azan sih azan. Tapi kan nggak ada, misalnya saya gambarkan saja, tidak jauh dari rumah saya ada pemukiman lain. Itu saya mendengar ada orang-orang yang merasa terganggu dengan keriuhan yang datang dari masjid tersebut. Yang saya nggak bisa komentari karena saya tidak berada di sana. Nah, kalau Anda tanyakan, saya nggak tahu, Anda nggak pernah tahu bahwa ada masjid yang bisa mengganggu ya suaranya. Saya tanya Anda kan nanya tadi. Kan ada beberapa hal kan Bang, Ya. ada yang kemudian sepakat, ada yang tidak gitu Enggak, kan. maksud saya Anda memang nggak pernah ya mendengar ada masjid yang suaranya sedemikian. Saya minta maaf, saya harus jaga kata saya jangan sampai orang tersinggung soalnya ya. Yang misalnya taruhlah yang azannya itu atau sebelum azan kan biasa ada orang mengajinya ya. Tuh. Nah ini sebetulnya orangnya tidak pantas untuk mengaji menurut saya. Mengaji dan diperdengarkan suaranya Dengan speaker yang kurang bagus juga terkadang seperti itu ya. kadang dengan speaker yang juga tidak berkualitas misalnya. Itu kan membuat saya sebagai orang Islam itu merasa aduh ini kenapa harus orang ini yang, kenapa nggak pasang tape aja lah ya. Rekaman yang bagus gitu ya dipasang. Azannya juga kadang-kadang suka fales suaranya dan segala macam. Jadi saya rasa memang sebaiknya ada sebuah aturan yang mencegah jangan sampai ada orang-orang yang sampai punya pandangan negatif mengenai masjid, mengenai azan, mengenai tadarusan. Itu yang harus kita lindungi. Nah saya rasa kan Menteri Agamanya juga orang Islam, NU juga kan ya, Mas ya. Ya dia orang NU juga, artinya orang yang memahami agama secara mendalam. Saya rasa dia merasa cara terbaik saat ini, dan mungkin tahun lalu, dan mungkin tadi Bapak bilang dari tahun 78 sudah ada sebenarnya aturannya mengatakan bahwa jangan sampai masjid yang seharusnya Islam itu kan harusnya membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya kepada umat Islam saja, bukan hanya pada mereka yang percaya saja, tapi pada banyak orang. Janganlah sampai masjid yang harusnya di mana kita mendengar orang mengaji dengan berkualitas, dengan indah, itu terganggu oleh hadirnya berbagai masjid lain yang tadi itu, yang tidak ada proses seleksi yang baik tentang siapa yang boleh mengaji, siapa yang boleh berazan, dan kemudian itu diperdengarkan dengan suara yang luar biasa keras ke banyak orang, dan itu membawa efek yang menurut saya negatif terhadap Mas Ade, efek negatif ini kan penilaian subjektif dari masing-masing orang ya Mas ya. Meskipun tujuannya adalah syiar keagamaan di bulan suci Ramadan lagi Mas. Sebenarnya dalam edaran ini kami nggak tahu sama sekali apakah ada sanksi atau ada aturan tertulis karena sifatnya hanya sebatas bauan. Tindak lanjutnya seperti apa ke depannya. Sesaat lagi mungkin ditanggapi oleh para ustadz kiai yang hadir di meja tata demokrasi. Bersama kami. Mohon maaf kurang minum.